Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana Putri dari Prodi PGSD 2018 Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anak yang berkesulitan belajar atau learning disability. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang materi anak yang berkesulitan belajar atau learning disability yang terdapat di mind mapping ini. Di sini ada dua pengertian tentang learning disability atau anak yang berkesulitan belajar. Yang pertama, menurut Jamarah tahun 2002, yaitu gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Yang kedua ada menurut Mulyadi tahun 2010. Yang pertama ada learning disorder, yaitu di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua ada learning disability, yaitu seseorang menghindari belajar sehingga hasil belajarnya tersebut di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga ada learning dysfunction, yaitu proses belajar tidak berfungsi dengan baik, padahal tidak ada gangguan dari mental atau indera yang ada di tubuhnya. Yang keempat ada underachiever, yaitu seseorang pintar tetapi belajarnya itu terganggu sehingga hasil belajarnya tersebut tidak maksimal. Yang kelima ada slow learner, di mana seseorang lambat di dalam proses pembelajarannya. Lalu apa penyebab learning disability atau anak yang berkesulitan belajar ini? Penyebabnya ada dua, yaitu pertama menurut Abdurrahman tahun 2003, dia mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan anak berkesulitan belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kemungkinan karena adanya disfungsi neurologis, yaitu gangguan pada sistem saraf. Penyebab kedua dikemukakan oleh Syah tahun 2003. Adanya dua faktor yang menyebabkan anak berkesulitan belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor kognitif. Yang kedua faktor afektif. Yang ketiga psikomotor. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada disebabkan oleh lingkungan keluarga. Yang kedua disebabkan oleh lingkungan masyarakat, dan yang ketiga disebabkan oleh lingkungan rumahnya. Di sini yang ketiga ada karakteristik dari learning disabilities atau anak yang berkesulitan belajar. Yang pertama adalah hasil belajar yang tidak memuaskan. Yang kedua ada hasil tidak seimbang dengan usaha belajar mereka. Yang ketiga ada lambat dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat adanya sikap yang tidak wajar. Yang kelima adanya gejala emosional yang tidak wajar seperti suka memukul atau suka mengganggu temannya. Lalu berikutnya ada layanan bimbingan pada anak berkesulitan belajar yang diakibatkan atas sensori dan motoriknya. Yang pertama di sini ada kelas khusus. Kelas khusus yang diselenggarakan biasanya menempatkan 10 sampai 20 siswa per kelas yang dikelompokkan sesuai dengan taraf kesulitan dan faktor-faktor lain. Yang kedua ada ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang yang biasanya disediakan di sekolah untuk anak yang memiliki terutama kesulitan belajar. Yang ketiga ada kelas reguler. Kelas reguler ini menempatkan dua tipe siswa. Yang pertama siswa yang kesulitan belajar, yang kedua siswa yang tidak kesulitan belajar. Yang keempat ada pengajaran remedial, yaitu pengajaran yang dikhususkan secara individual bagi siswa, bersifat mengoreksi, dan siswa memperoleh pembelajaran yang optimal. Sekian video penjelasan mind mapping yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.